Malaysia dan Vietnam marah, tuding Indonesia rusak citra ASEAN Cup. Ini klarifikasi Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Gemparkan ASEAN, Malaysia salahkan Indonesia yang dianggap merusak citra Piala AFF. Pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim, menyebut timnas Indonesia membuat gengsi Piala AFF 2024 atau sekarang yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menurun. Penyebabnya karena timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik di ajang 2 tahunan ini. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memilih pemain U22 untuk menarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari 33 pemain yang dipersiapkan, hanya 10 personel yang pernah memecap caps bersama timnas Indonesia senior. Dari 10 pemain itu, hanya ada satu pemain yang usianya di atas 22 tahun yakni Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Karena itu, Zakaria Rahim meminta Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menurunkan para pemain terbaiknya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menilai, FAM wajib mengirimkan skuad senior atau utama di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam pandangannya, U22 hanya untuk SEA Games, sedangkan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 wajib menggunakan pemain senior. Saya melihat daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka hanya membawa satu pemain senior dan mayoritas lainnya adalah pemain U22. Kita bisa menganggap mereka tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim, dikutip dari Berita Harian. Keputusan yang diambil timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, lanjut mantan manajer Selangor ini. Bagaimana tanggapan kalian soal pernyataan pengamat sepak bola Malaysia tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sekalipun menurunkan pemain muda. Media Vietnam ungkap 2 bukti yang menunjukkan timnas Indonesia tidak serius di ASEAN Cup 2024. Media Vietnam mengkritik langkah timnas Indonesia dalam menghadapi ASEAN Cup 2024. Dantli Comfren menyebut Indonesia tidak menaruh perhatian penuh pada turnamen tersebut, meskipun belum pernah menjadi juara sepanjang sejarah kompetisi. Meski belum pernah menjuarai Piala AFF sebelumnya, tim Indonesia nampaknya tak terlalu serius menatap Piala AFF 2024, tulis Dantli dalam laporannya. Kritik ini muncul setelah pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain yang akan menjalani pemusatan latihan. Mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain di bawah usia 22 tahun karena ASEAN Cup tidak masuk kalender resmi FIFA, sehingga pemain utama dari klub-klub Eropa tidak bisa dilepas. Shin Tae-yong terpaksa memanfaatkan pemain muda untuk turnamen ini. Baru-baru ini, pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar fokus persiapan turnamen ini. Apalagi, sebagian besar pemain Indonesia yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun, lanjut Dantri dalam laporannya. Setelah tesis selesai, daftar 33 pemain dipangkas menjadi 23 nama yang akan bertarung dalam fase grup. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Menurut media Vietnam, keputusan ini menjadi tanda bahwa Indonesia tidak serius. Apalagi, pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung hampir bersamaan. Media Vietnam juga menyoroti pemilihan Stadion Manahan di Solo sebagai kandang timnas Indonesia untuk ASEAN Cup. Tanda lain Indonesia tidak menanggap serius Piala AFF 2024, tulis Dantri dalam judul artikelnya. Stadion ini hanya memiliki kapasitas 20.000 penonton, jauh lebih kecil dibanding stadion utama Gelora Bung Karno yang mampu menampung hingga 77.000 penonton. Tim Indonesia tidak akan memilih Stadion Gelora Bung Karno sebagai kandangnya. Sebaliknya, mereka akan memilih stadion kecil berkapasitas 20.000 kursi, lanjut mereka. Sementara itu, Sumarji pernah mengungkapkan alasan timnas Indonesia tidak menggunakan Stadion GBK untuk ASEAN Cup. Hal tersebut karena GBK masih dalam tahap perbaikan yang diperkirakan baru selesai pada Maret 2025 sebagai persiapan untuk laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia lolos ke semifinal atau final, PSSI akan mencari stadion alternatif seperti Stadion Pakansari atau Gelora Bung Tomo. Meskipun kritik datang dari berbagai pihak, timnas Indonesia masih berpeluang besar melaju ke babak selanjutnya. Dengan skuad muda dan bimbingan Shin Tae-yong, skuad Garuda diharapkan bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Bagaimana menurut kalian?
Pernyataan lengkap STY dan Erick Thohir soal target di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas, Shin Tae-yong meminta publik untuk tidak terlalu berekspektasi dengan hasil di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Indonesia berada di grup B bersama Myanmar, Laos, Filipina, dan Vietnam. Berbeda dengan tim negara lain yang menurunkan pemain senior, Indonesia menurunkan pemain U22. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong di soal latihan timnas di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Itu menjadi beban, para fans pastinya sama berharap mau juara, dan bisa juara, tapi kami bukan timnas senior juga, ini pun timnas U22, agak sulit untuk pemanjuan pemain, ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, ujar Shin Tae-yong. Sebanyak 23 pemain mengikuti sesi latihan hari kedua setelah latihan perdana digelar pada Kamis 28 November 2024. Shin Tae-yong menargetkan skuad timnas tampil optimal dalam babak penyisihan karena tidak akan menjadi perjalanan yang mudah melawan tim-tim senior. Penyisihan memang harus persiapan baik, situasi tidak mudah lawan skuad timnas senior sedangkan kami U22, bebernya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik target penggerahan pasukan pemain U22 di ajang tersebut, yakni untuk proyeksi SEA Games mendatang, meski sebenarnya dalam ajang ini timnas bisa saja menggerahkan pemain senior. Saya sih inginnya pemain U22 sebenarnya yang dipanggil semuanya, supaya kita mempersiapkan untuk SEA Games, tapi kan kembali pelatih juga punya kemauan, kami harus akomodir, ungkap Erick Thohir di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Ini kesempatan pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23, imbuhnya. Memang masih ada beberapa nama pemain setengah senior seperti Arhan, ya silakan aja, jabarnya. Erick Thohir juga menyampaikan alasan dibalik penunjukan Shin Tae-yong untuk menangani timnas di ASEAN Cup 2024 lantaran Indra Syafri dan Nova Arianto juga tengah berfokus menangani masing-masing timnas kategori umur. Kan Coach Shin Tae-yong akan memimpin, saya sudah beri kesempatan, waktu itu sempat ada Coach Indra, saya putuskan Coach Shin Tae-yong karena memang Coach Indra lagi fokus U20, Coach Nova U17. Sama targetnya kalau ikut, kita harus berikan yang terbaik, jelasnya. Disinggung mengenai target, Ketum PSSI menyampaikan targetnya agar timnas ASEAN Cup 2024 nantinya memberikan penampilan terbaik mereka. Dari nadanya Erick Thohir tidak terlalu membebankan untuk keluar sebagai juara. Kita mau yang terbaik lah. Apapun nanti kita lihat hasilnya, kalau bisa juara, ya bagus, harapnya. Jelang hadapi Indonesia, media Vietnam minta negaranya waspada. Media Vietnam menilai timnas Indonesia masih menjadi unggulan teratas di Piala AFF 2024 meski tak diperkuat para pemain andalan seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup B Piala AFF 2024 mengundang perhatian lebih, sebab ada dua tim menjadi musuh bebuyutan akan saling sikut. Ya, timnas Indonesia dan Vietnam tergabung satu grup, ditambah 3 tim lainnya yaitu Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia dan Vietnam kerap bertemu dan menghiasi ramainya pemberitaan di dalam maupun luar lapangan. Kedua tim sudah saling mengalahkan dalam sejarah pertemuannya. Melansir data dari 11 versus 11, timnas Indonesia dan Vietnam sudah bentrok 30 kali sejak tahun 1991. Hasilnya, skuad Garuda menang 11 kali laga berakhir imbang, dan Vietnam meraih 8 kali kemenangan. Lantas bagaimana dengan pertemuan di Piala AFF tahun ini? Garuda Digdaya. Media Vietnam, Soha memberikan gambaran betapa ganasnya timnas Indonesia era sekarang atau di bawah poresan pelatih Shin Tae-yong. Vietnam selalu kalah dari timnas Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir. The Golden Star digasak 0-1 oleh Indonesia pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar. Kemudian 2 kali Vietnam dikangkangi tim merah putih di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam kalah 0-1 di Jakarta, kemudian digebuk 0-3 di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Mai Dinh, Hanoi oleh gol Ragnar Oratmangoen, Jai Itzes, dan Ramadan Sananta. Timnas Indonesia akan menurunkan skuad dengan mayoritas pemain U22 untuk persaingan di Piala AFF 2024. Turnamen ini tak masuk agenda FIFA, dan klub berhak memberikan lampu hijau atau melarang pemain bergabung ke timnas. Berkaca dari komposisi skuad Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi lalu, menggunakan 9 pemain diaspora. Angka ini akan turun dan mayoritas akan diisi pemain-pemain lokal yang bermain di kompetisi Liga 1. Meski banyak bintang naturalisasi yang absen, Indonesia masih dianggap sebagai kandidat nomor 1 peraih posisi teratas grup B sekaligus calon juara. Pelatih Shin Tae-yong memiliki generasi bintang murni Indonesia yang bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh.
tulis Soha. Pujian kembali dilontarkan Soha untuk kondisi skuad timnas Indonesia yang berbeda dibandingkan kontestan lainnya di Piala AFF kali ini. Kehadiran pemain-pemain yang mayoritas lokal bakal membawa pengaruh besar. Para pemain dalam negeri Indonesia ingin sekali membuktikan kemampuannya dan merebut kembali posisinya. Tekanan terhadap mereka dan pelatih Shin Tae-yong juga besar karena Indonesia bertekad untuk pertama kalinya menjadi juara di kompetisi tertinggi regional tersebut. Ini adalah buah manis dari kebijakan pembangunan timnas Indonesia baru-baru ini, memanfaatkan kebijakan naturalisasi namun tetap fokus pada sumber daya internal dan mendorong pemain untuk bermain di luar negeri, jelas Soha memaparkan. PSSI-nya Vietnam pilih realistis gara-gara ada timnas Indonesia dan Thailand. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran An buka suara soal peluang The Golden Star Warriors di ASEAN Cup 2024. Vietnam tak berani memasang target final, apalagi juara di ASEAN Cup 2024 karena adanya timnas Indonesia dan Thailand. Tran An mengucapkan itu setelah menganalisa kekuatan Vietnam dan juga timnas Indonesia serta Thailand. Komite Eksekutif VFF membedah banyak tentang keahlian tim Vietnam, kata Tran An dilansir dari media asal Vietnam, The Tao 247. Tran An menilai bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat karena diperkuat banyak pemain naturalisasi. Selain itu, kata Tran An, Thailand adalah tim yang kuat sehingga bisa merepotkan Vietnam di gelaran ASEAN Cup 2024. Dengan adanya Piala AFF ASEAN Cup ini, tujuan kami sepakat tetap mencapai final walaupun sulit, karena Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi dan Thailand juga sangat kuat, ujar Tran. Tran An mengatakan bahwa Vietnam memiliki waktu untuk mempersiapkan tim. Ia mengatakan bahwa satu di antara fokus skuad Vietnam adalah meningkatkan fisik para pemain. Tim Vietnam memiliki waktu latihan sekira 3 minggu, staf pelatih menetapkan tujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka, kata Tran An. Kekuatan fisik tim saat ini belum terjamin, banyak individu yang tidak memenuhi syarat. Beberapa pemain Vietnam berkumpul belakangan karena sibuk berlaga di kompetisi klub Asia. Melalui pertandingan yang dimainkan, pelatih Kim Sang-sik belajar banyak pengalaman untuk melakukan persiapan terbaik. VFF menetapkan tujuan untuk mencapai final, pungkas Tran An. Ini respons pelatih Vietnam soal timnas Indonesia minus banyak bintang di ASEAN Cup. Berita timnas Indonesia tak diperkuat banyak bintang di ASEAN Cup 2024 sudah sampai ke telinga pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Mayoritas pemain Indonesia yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak dipanggil Shin Tae-yong ke turnamen Asia Tenggara itu. Tidak ada kiper utama Martin Paes, tak ada penjaga benteng timnas seperti Jay Itzes, Kelvin Verdom, Sandy Walsh, Nathan Koyaon, tiada pula Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Dari daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, hanya ada beberapa pemain jebolan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November lalu. Walau demikian, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik tetap melihat skuad Garuda lebih kuat. Alasannya, pada awal 2024 ini Vietnam keok 3 kali beruntun dari Indonesia di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, dengan pemain naturalisasi yang belum semasif sekarang, tampil luar biasa dengan membobol Vietnam 5 gol tanpa kebobolan. Itu menunjukkan kekuatan tim Merah Putih masih sangat kuat di Asia Tenggara, baik dipenuhi atau tidak dengan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia sangat kuat berkat bintang-bintang naturalisasi. Tetapi, jika dipersiapkan dengan baik, Vietnam masih punya peluang untuk menang, ujar Kim Sang-sik. Dia dan Federasi Sepak Bola Vietnam sepakat soal target mencapai final turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu. Indonesia bertemu Vietnam di penyisihan Grup B ASEAN Cup 2024 pada 15 Desember di Pahouto setelah meladeni Myanmar dan Laos. Jika melaju ke semifinal dan menang, keduanya akan bertemu lagi di final. Vietnam sudah 2 kali menjuarai turnamen regional itu, 2008 dan 2018, sedangkan Indonesia belum pernah. Bagaimana menurut kalian? Akan hadapi timnas Indonesia, Kim Sang-sik beberkan kelemahan skuadnya. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, membeberkan kekurangan dan kelemahan pemainnya jelang bersua Indonesia. Kim Sang-sik mengaku mereka menjalani persiapan dengan maksimal agar bisa meraih hasil terbaik. Pasalnya, mereka juga menargetkan untuk bisa melaju ke babak final. Oleh karena itu, Vietnam menjalani persiapan dengan baik agar bisa menang menghadapi timnas Indonesia nantinya. Vietnam dijadwalkan akan menjamu timnas Indonesia pada 15 Desember 2024. Tim Sang-sik yang melakukan wawancara eksklusif dengan Newsnet ini juga membeberkan kekurangan Vietnam yang harus diperbaiki.
Mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Menurutnya, Vietnam memang memiliki banyak pemain bagus dan berbakat. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti pengorganisasian saat main dan keseimbangan yang masih kurang. Untuk itu, dia mengaku harus bisa memperbaiki kekurangan ini agar Vietnam memiliki kekuatan bagus dalam menyerang dan bertahan. Ada banyak pemain berbakat tetapi ada beberapa aspek di mana metode manajemen permainan dan keseimbangan masih kurang, kata Kim Sang-sik. Ada banyak pemain yang pandai bermain sepak bola tetapi ada kalanya mereka tidak bisa menang sebagai sebuah tim, jelasnya. Kami perlu meningkatkan manajemen permainan, keseimbangan dalam menyerang dan bertahan. Lebih lanjut, pelatih berusia 47 tahun tersebut juga mengaku bahwa dia bakal berusaha melakukan yang terbaik buat Vietnam. Kim Sang-sik mengaku bakal memperbaiki kekurangan anak asuhnya secara bertahap. Ada banyak pemain bagus di Vietnam. Saya akan secara bertahap membawa perubahan dalam situasi yang ada, tuturnya. Meski tak tahu dia akan berapa lama bertahan dan berlatih Vietnam, Kim Sang-sik bertekad mengembangkan kemampuan para pemain. Harapannya, timnas Vietnam bisa semakin bagus ke depannya. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang akan diberikan kepada saya tetapi yang bisa saya lakukan adalah memaksimalkan kemampuan setiap pemain dan tim, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Ingin bantai Indonesia di Stadion Manidin, pelatih Vietnam yakin juara AFF. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik menantikan adu taktik dengan arsitek Indonesia Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Timnas Vietnam yang ditangani akan menghadapi Indonesia di penyisihan Grup B pada 15 Desember 2024. Laga akan digelar di markas Timnas Vietnam, Stadion Maidin. Sebelum laga ini, Vietnam lebih dahulu melawan Laos 9 Desember, sementara Indonesia melakoni pertandingan melawan Myanmar 9 Desember dan Laos 12 Desember. Kim Sang-sik antusias karena akan menghadapi pelatih yang juga dari Korea Selatan. Selain Shin Tae-yong, ia juga akan beradu taktik dengan pelatih Laos asal Korea Selatan Ha Hyok-jun. Di Grup B, kami bersama dengan Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong dan Laos yang dipimpin Ha Hyok-jun, katanya ketika disinggung soal pertandingan menarik di Piala AFF. Kim Sang-sik juga menjelaskan bahwa The Golden Star Warriors menginginkan lolos dari babak grup. Setelah itu, secara bertahap, ingin menang di semifinal hingga menjadi juara ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Target pertama menyelesaikan babak grup di dua teratas dan kemudian melaju ke semifinal. Target terakhir melaju ke final dan memenangkan kejuaraan, jelasnya dikutip dari Nine. Media Vietnam kegirangan usai mengetahui Martin Paes absen di Piala AFF. Ketum PSSI baru-baru ini mengungkapkan mengenai kondisi Martin Paes yang absen di ajang Piala AFF Desember mendatang. Keputusan Martin Paes absen Piala AFF ini diambil karena kondisi fisik Paes yang masih kelelahan setelah menjalani kompetisi panjang di MLS dan memperkuat timnas Indonesia pada laga sebelumnya. Meski musim kompetisi MLS telah berakhir lebih cepat pada akhir September, Martin Paes tetap diprioritaskan untuk mendapatkan waktu istirahat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan kesehatan fisik sang pemain, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk tampil di turnamen itu. Dalam keterangannya kepada awak media di Bali, Erick Thohir menegaskan bahwa Martin Paes tengah menikmati waktu libur di Pulau Dewata. Erick memastikan bahwa kiper berusia 25 tahun tersebut tidak akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk Piala AFF, meskipun kehadirannya dapat memberikan keunggulan besar bagi Indonesia. Saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang, dia mau liburan. Ada di Bali sama pacarnya yang supermodel. Jadi dia lagi di sini, ungkap Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick juga menegaskan pentingnya waktu istirahat bagi seorang atlet. Pemain bukanlah robot sehingga butuh waktu istirahat. Baik mereka bertanding 1 tahun atau 9 bulan, mereka perlu istirahat 1-2 bulan, dan itu adalah hal yang normal, kata Erick, dikutip dari Kompas.com. Kabar mengenai absennya Martin Paes di Piala AFF menjadi sorotan media Vietnam, Soha, yang melihat celah besar bagi timnas Vietnam untuk menaklukkan Indonesia di fase grup Piala AFF. Media Soha Fan bahkan menyebut kabar ini sebagai keuntungan bagi timnya saat melawan Indonesia. Absennya Martin Paes bisa dianggap sebagai kabar baik bagi lawan Indonesia, termasuk Vietnam, tulis Soha Fan dalam laporannya. Selain itu, Soha juga menyoroti keputusan coach Shin Tae-yong yang terpaksa mengandalkan kiper lapis kedua untuk turnamen ini. Erick Thohir menyebut Piala AFF 2024 bukanlah turnamen dengan target utama bagi PSSI. Sebaliknya, turnamen ini akan dijadikan momentum untuk melakukan regenerasi pemain demi mempersiapkan skuad yang lebih matang untuk SEA Games 2025 dan kompetisi internasional lainnya. Kami tidak memasang target khusus untuk timnas di Piala AFF, tetapi tetap memberikan yang terbaik, ujar Erick.
Ia juga menjelaskan bahwa Piala AFF akan menjadi panggung bagi para pemain muda untuk mulai menggantikan peran pemain senior yang berusia di atas 23 tahun. Dengan begitu, regenerasi skuad Garuda bisa berjalan secara bertahap dan terstruktur. Kami menginginkan yang terbaik, jika kami bisa juara maka itu bagus. Namun, fokus kami tetap pada pembentukan tim jangka panjang, tambahnya. Timnas Vietnam tampaknya akan memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin untuk menyerang kelemahan Indonesia, terutama pada sektor pertahanan. Namun tentunya ini menjadi rintangan bagi skuad Garuda untuk line up terbaru tanpa Martin Paes untuk menghadapi Vietnam. Absennya Martin Paes diharapkan tidak terlalu memengaruhi performa timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Timnas Vietnam benar-benar bersungguh-sungguh melakukan persiapan menuju Piala AFF 2024. Kiper Korea Selatan, Lee Won-jae, digaet menjadi pelatih. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, merekrut pelatih kiper baru. Dia adalah Lee Won-jae. Kedatangan Lee Won-jae diharapkan bisa membawa dampak baik untuk Vietnam. Pengalamannya berlaga di Piala Dunia bersama Korsel diharapkan bisa ditularkan pada kiper-kiper Vietnam. Lee Won-jae adalah kiper khas sepak bola Korea. Dia sudah berpartisipasi di 4 Piala Dunia. Kedatangannya saja sudah cukup untuk memotivasi kiper timnas Vietnam, kata Kim Sang-sik seperti dikabarkan Soha. Indonesia harus waspada, striker gacor naturalisasi Vietnam bisa main di Piala AFF 2024. Vietnam mendapatkan kabar baik jelang Piala AFF 2024 karena striker naturalisasinya dikabarkan sudah bersyarat untuk mentas di ajang antar negara ASEAN. Pemain naturalisasi baru Vietnam adalah Rafaelson yang juga memiliki nama Nguyen Xuan San. Ia disebut sudah bisa bermain untuk Golden Star Warriors mulai 20 Desember 2024. Striker impor Nguyen Xuan San berhak mengikuti Piala AFF 2024 bersama timnas Vietnam mulai 20 Desember 2024, tulis laporan Media on Sports. Meski begitu, striker asli Brasil ini dipastikan tidak akan bisa melawan timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Pasalnya laga timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 dijadwalkan pada 15 Desember. Sedangkan pemain 27 tahun ini baru bisa tampil pada 20 Desember. Jika dipanggil oleh pelatih Kim Sang-sik, Xuan San bisa bermain dari pertandingan grup Piala AFF 2024 melawan Myanmar yang dilakoni pada 21 Desember 2024, tulis laporan media Vietnam itu. Sebagai informasi, Rafaelson adalah naturalisasi Vietnam dari jalur tinggal negara itu selama 5 tahun beruntun. Sebab, ia tidak memiliki garis keturunan. Saat ini Nguyen Xuan San bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Vietnam, Nam Dinh FC. Di musim ini, ia sudah mengoleksi 9 gol dari 10 laga yang sudah dilakoni. Maka dari itu, Xuan San bakal menjadi ancaman timnas Indonesia jika bertemu lagi dengan Vietnam di babak gugur Piala AFF 2024 mendatang. Bagaimana menurut kalian?